Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara untuk scan QR code ataupun barcode di Flutter menggunakan package yang bernama Mobile Scanner. Ini ya guys, ini kita akan pakai package yang bernama Mobile Scanner untuk scan QR atau ngedeteksi QR-nya. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Pertama-tama pastikan kalian sudah menambahkan ya. Di sini gue udah nambahin nih package-nya Mobile Scanner. Terus kita balik ke websitenya, kita lihat di sini apa aja yang harus dilakukan untuk configuration-nya. Di sini kalau kita lihat di Android-nya nggak perlu ada konfigurasi ya. Kalau ini bisa diabaikan dulu aja, nggak terlalu ngaruh ya. Paling yang perlu kita harus tambahkan adalah di sini iOS ya. Di sini kita bisa copy aja nih, langsung kita pakai. Kita copy, lalu kita taruh di file yang namanya info.please. Pilihnya yang iOS ya, yang atas. Terus kita scroll paling bawah, kita enter, kita paste. Mungkin kita bisa rapihin sedikit. Oke. Kita save, terus kita balik lagi, apalagi di sini ada untuk macOS ini nggak perlu ya, karena kita nggak akan coba di sini. Kita fokusnya ke Android dan iOS aja. Dan untuk di video kali ini pun kita akan menggunakannya Android aja ya. Untuk iOS mungkin di next video ya. Oke, kalau udah kita bisa langsung aja ke codingannya. Ini sisanya udah contoh-contohnya aja ya. Kita ke codingannya, terus kita ke main. Terus kita bisa mulai coding. Untuk pertama-tama matiin dulu Copilot. Terus di sini kita bikin void main seperti ini. Terus kita run app, material app. Terus namanya scanner screen, misalkan kayak gitu ya nama kelasnya. Oh ya, kita di sini kelupaan ada namanya material app. Kita pasangin, udah material app ya, sorry, nggak fokus. Oke, seperti ini. Terus kita bikin kelas scannernya, namanya scanner screen. Kita di sini pakai stateful ya. Scanner screen ini error karena kita butuh home dulu harusnya. Seperti ini, nice. Oke. Terus di sini kita bisa inisialisasi controllernya ya, mobile scanner controller, kamera controller sama dengan mobile scanner controller seperti ini. Lalu di sini kita bikin variabel result dan juga untuk flash ya, kita akan bikin flash juga, torch on misalkan kayak gitu, false. Jadi kamera controller ini untuk mengkontrol kamera pastinya dan juga si torch ini ya. Torch ini tuh buat flash. Terus result, variable result ini digunakan untuk menyimpan hasil dari scan-nya. Dan torch on ini status untuk si flashlight-nya. Apakah nyala atau tidak gitu ya. Terus kita bisa ke UI-nya. Di sini kita return scaffold seperti biasa. App bar-nya kita app bar yang simple aja, title, text, QR code, example misalkan kayak gitu ya. Bodinya, oh ya kita tambahin di sini action untuk si scan, untuk si flashlight-nya. Kita akan trigger flashlight-nya dari sini, dari app bar aja. Ini bisa kita kosongin dulu on press-nya seperti ini. Icon-nya kita pakai icon. Oh ya, kita cek dulu. Di sini kita cek apakah torch-nya itu nyala. Kalau torch nyala, maka kita pakai icon flash on. Nah, kalau mati ya pakainya yang flash off ya. Seperti ini. Terus kita bikin juga untuk, kita copy aja. Ininya kita ganti dengan kamera ya, kamera untuk switch kamera gitu. Namanya icons kamera switch. Nah, seperti ini. Untuk on press yang di torch atau flash kita bisa isi seperti ini. Torch on sama dengan torch on kebalikannya ya. Terus kamera controller sama dengan titik toggle torch ini untuk menyalakan ya, untuk menyalakan si flashnya. Terus di sini kita state untuk men-trigger. Lalu untuk ini on press-nya gampang aja, kita kamera controller tinggal panggil yang switch kamera seperti ini.
Untuk bagian app bar-nya kurang lebih seperti ini, tinggal kita ke bagian body. Di sini kita bisa pakai kolom. Terus children-nya pertama-tama kita bikin untuk bagian scanner-nya ya. Kita bisa pakai expanded di sini dengan child-nya mobile scanner seperti ini. Terus si expanded-nya kita kasih flex sebesar 4. Terus mobile scanner controller-nya kita ambil dari kamera controller. Terus on detect di sini untuk mendeteknya ya. Untuk ketika barcode-nya tuh udah kedetek, apa yang mau kita lakukan kayak gitu ya. Di sini kita bisa seperti ini sama dengan capture barcodes first. Terus kita cek barcode raw value sama dengan 0, maka kita nggak return apa-apa. Set state lagi, terus kita masukin resultnya ke barcode seperti ini. Jadi si resultnya diisi sama value yang ada di sini. Kalau udah, kita bisa kamera controller dan stop untuk si QR-nya ya. Terus di bawahnya kita bisa kasih untuk hasilnya ya. Kita expanded lagi. Terus child-nya kita kasih center, kita kosongin dulu. Di sini kita kasih flex juga sebesar 2. Lalu di sini kita cek result sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, kita akan kasih teks, misalkan teks ya. Arahkan kamera ke QR atau barcode. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada resultnya, kita return kolom aja. Terus di sini ya hasilnya ya. Bisa kita kayak gini, main axis, min. Terus children-nya kita kasih teks hasil. Terus kita ambil dari result. Seperti ini. Terus kita kasih jarak sebanyak 20. Lalu kita kasih button ya. Button untuk trigger scan lagi. Di sini on press-nya bisa kita kosongin dulu, kita kasih teks scan barcode lagi. Misalkan seperti ini ya. Terus di sini kamera controller-nya kita start lagi. Setelah itu si result-nya kita kosongin lagi supaya dia dari 0 lagi ya, ibaratnya kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk penjelasannya, app bar ini adalah berisi icon flash sama icon switch kamera. Ada tombol flash toggle ya buat on off. Terus ada tombol switch kamera maupun kamera depan ataupun kamera belakang. Terus di sini kita menggunakan mobile scanner ya dari package-nya untuk preview atau menampilkan kameranya. Dan on detect ini akan dipanggil sekali saat si QR-nya itu udah terbaca. Nih on detect yang ini nih. Kita agak zoom deh ya, sorry ya guys ya, tadi lupa di zoom. Nah ini. Terus di bagian expanded yang kedua, ini adalah tampilan resultnya. Dan di sini kita ngecek juga, kalau misalkan resultnya sama dengan 0, kita nampilin teks. Kalau misalkan resultnya tidak sama dengan 0, kita tampilin kolom seperti ini. Terus jangan lupa juga untuk kita dispose ya. Di sini kita tambahin dispose. Kita dispose kamera controllernya. Seperti ini. Jadi ini untuk membersihkan controllernya supaya tidak memory leak ya. Jadi kalau kameranya udah nggak kepake, dihancurkan ibaratnya kayak gitu. Terus tinggal kita coba jalanin aja. Di sini udah ada nih HP gue ya. Dan di sini sebagai contoh QR, di sini kalian bisa pakai QR kalian, dan sebagai contoh gue di sini pakai QR code generator dan gue masukin link Google ya, linknya URL Google. Jadi ekspektasinya adalah ketika si barcode ini di scan, dia akan menampilkan tulisan si link ini. Oke, langsung kita coba, kita run and debug dan kita tunggu prosesnya ya. Oke, di sini sudah mulai muncul. Nah, pertama-tama dia bakal muncul permission dulu ya. Permission apakah bisa menggunakan
kamera apa nggak, boleh tetap menggunakan kamera atau enggak. Terus kita accept aja. Nah, karena resultnya masih 0, jadi dia akan menampilkan nih bagian bawahnya adalah arahkan kamera ke QR atau barcode. Sekarang kita coba tombol flashnya ya. Oke, udah berhasil nyala ya, tuh jadi terang ya kalau kalian perhatiin ya. Kita matiin lagi. Oke, bisa ya. Terus sekarang kita coba untuk switch kameranya. Kamera depan. Oke, berhasil ya nih. Ada kipas ya, ada kipas, ada bangku, sama ada gua ya guys ya. Kita balikin lagi. Terus sekarang kita coba arahkan ke barcode ya, ke barcode yang di sini nih. Oke. Aduh, mati guys. Emulatornya mati sebentar ya guys ya. Disconnect dia gara-gara kegoyang kabelnya. Bentar guys. Oke, di sini udah muncul ya, hasilnya adalah URL dari google.com. Sorry tadi ada sedikit kendala teknis ya. So, sekarang kita coba ulang ya. Scan barcode lagi. Ini harus agak pelan-pelan nih supaya nggak disconnect lagi ya. Sebentar guys. Oke, kita coba arahin pelan-pelan supaya nggak goyang. Oke, nah setelah berhasil, dia akan muncul seperti ini. Hasil HTTPS bla 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 sesuai dengan apa yang kita masukin di sini. Seperti itu. Terus selanjutnya ya tinggal kalian olah aja hasil ini mau seperti apa. Apakah mau dinavigasikan ke browser kah, atau mau dinavigasikan kemana, atau mau ada action apa. Nah itu tergantung kalian eksekusinya seperti apa. Intinya di sini hasilnya sudah muncul ya sesuai dengan apa yang kita tulis di sini tadi. Oke? Itu dia cara scan QR ataupun barcode di Flutter menggunakan package yang bernama Mobile Scanner. Sangat gampang, sangat mudah, dan sangat bermanfaat sekali ya harusnya ya. Bermanfaat banget sih harusnya ini, karena fitur scan ini lumayan kepake di aplikasi zaman sekarang. Kalian boleh komen nextnya mau tutorial apa lagi, mungkin tutorial scan dari galeri, atau mungkin tutorial lainnya. Kalian tinggal komen aja guys. Oke, thank you yang udah nonton, see you in the next video, bye bye.